baik mah, nanti aku sampein ke Snow. Kenapa? Tante Jubaidah kecelakaan Snow. Terus gimana? Tante luka-luka dan sekarang dirawat di rumah. Tapi anaknya nggak selamat. Apa? Aku mau banget besuk. Tapi Elliot lagi demam begini. Kamu di rumah jaga Elliot. Biar aku sama Shelo yang jenguk tante. Papa, kita mau kemana? Rumah Tante Jubaidah. Asyik. Halo Tante. Aduh, repot-repot Seno. Selamat malam, Tante. Shelo juga datang. Ayo masuk. Gimana keadaan Tante? Ya beginilah Seno. Oh ya Tante, saya turut berduka cita. Sebentar ya, Tante ambilkan minum dulu. Kok Tante jalannya diseret-seret gitu? Kaki Tante kenapa? Sakit? Tak tahu kenapa, kaki Tante jadi pincang jalannya. Padahal dokter bilang tidak ada apa-apa. Mungkin trauma psikologis katanya. Nih, Udah malam. Tante harus banyak istirahat supaya cepat pulih. Iya Seno. Kalau begitu, kami permisi pulang dulu ya Tante. dadah. Kalau Tante ada butuh apa, kasih tahu saya aja. Baik Seno. Papa, Apa Celo? si Tante apa nggak belat ya? Emang kenapa? Itu anaknya gelayutan di kaki Tante. Celo, kamu lihat apa? Aku pulang. Bombastic side eye. Salah apa lagi gua? Kenapa kamu nggak balas chat aku? Hah, kamu ngechat? 500 pesan baru. Sorry tadi ada rapat. Alasan. Gimana nih? Celo, Bombastic side eye. tuh lagi. Kenapa jawab telepon papi nggak diangkat? Hah, 50 panggilan tak terjawab. Itu tadi lagi di jalan. Papi kan punya cupil, papi nggak nyetil. Mateng. Ya udah, papi minta maaf ya, Shelo. Juliet. Kalian gak mau papi lagi. Mau cari papi yang lain aja. Lucu banget sih mereka. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riwah. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Juliet, kita main ketua-ketuaan yuk. Ayo. Yes, aku yang jadi ketuanya. Ais, kamu nyanyi susu semangka ya. Oke. Gimana ya lagunya? Minum susu, makan semangka. Ais, Wah, kalian pernah dengar permainan ketua-ketuaan nggak? Aku tahu, semua yang main harus nurutin perintah ketua kan? Bener banget, yuk mulai. Gue gak mau ah. Cupu lu Juliet.
Ayo Snow. Gas lah. Hah, aku harus melindungi Snow. Ya udah, gue gabung. Oke, gue ketuanya. Kalian harus lompat 100 kali. 100 selesai. 100 beres. 100, 99, aku gak kuat lagi. Luna! Sekarang gue yang jadi ketuanya. Kalian nggak boleh kedip selama mungkin. Yang kedip duluan, dia yang kalah. Aduh, mataku perih banget. Semangat Juliet. Aduh, aku nggak tahan. Eva, Tinggal kita bertiga. Aku mau kalian pegang kuping kalian. Terus angkat sebelah kaki kalian. lama banget. Sampai kapan ini? Aska, udah sejam lebih ini. Hati-hati Juliet. Tega kamu, Aska. Hahaha. Gimana rasanya kehilangan orang yang lo sayang? Apa maksud lo? Lo nggak inget kembaran gua Ice? Koit dong. Koit dong. Itu semua gara-gara lo kan? Ice, jadi... Hah, waktunya mengakhiri permainan ini. Gua pengen lo. Maaf, gue gak sengaja. Enggak mungkin. Ribet banget harus nangis segala. Sekarang giliran gue. Gue mau lo tahan nafas selamanya. Selamat tinggal. Hah? Pelajaran kita sudah selesai, kalian boleh pulang. Maunya juga gitu, tapi di luar hujan, Bu. Takut amat. Kayak bisa berubah jadi mermaid aja kalau kena air. Iya dong, jadi Ariel biar bisa dekat sama pangeran ganteng. Kamu tahu nggak, kisah asli Ariel tidak seindah dongengnya. Masa sih, Bu? The Little Mermaid diangkat dari novel karangan Hans Christian Andersen pada tahun 1836. Dalam versi aslinya, Ariel bernama Putri Marina. Diceritakan Putri Marina menyelamatkan seorang pangeran yang kapalnya karam oleh badai. Iya. Dia jatuh cinta pada pangeran yang tampan dan ingin hidup di darat. Jadi dia pergi ke penyihir laut untuk membuat kesepakatan. Marina pun menukarkan suaranya dengan kaki. Lalu penyihir memberi syarat. Apabila dalam waktu 3 hari Marina tidak dapat membuat pangeran menciumnya dengan tulus, maka ia akan hilang, berubah menjadi gelembung di lautan. Terus, Setelah itu, Marina memang mempunyai kaki. Tapi ketika ia berjalan, telapaknya terasa sangat sakit, seperti disayat hingga berdarah. Ia juga dibekali pisau belati, yang ia sembunyikan baik-baik di balik rambutnya. buat apa? Kalau ada yang mengetahui identitasnya, demi keamanan bangsa lautan, dia harus melenyapkan orang itu. Hah? Tapi selama di daratan, Marina tidak dapat berbicara. Pangeran pun salah sangka kalau yang menyelamatkan nyawanya adalah putri dari kerajaan seberang dan memutuskan untuk menikah dengan putri tersebut. Sedih banget. Akhirnya, waktu Marina pun habis. Marina yang patah hati mengambil belati, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian berubah menjadi gelembung di lautan. Mirisnya, sang pangeran baru mengetahui semua kebenaran tentang Marina setelah Marina pergi untuk selama-lamanya. Ternyata gelap banget. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Sepatu baja apa lagi Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kan sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan KW. Kurang ajar, aku kena ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi nggak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Kau benar-benar tidak melihatnya? Atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang nggak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Udah stres, halu lagi, GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you. Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Gak tahu, gak lihat. Dingin sekali. Harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal. Luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, ngecat tiket Tonego. Oh, itu sepatumu. Itu di tempat sampah. Tidak kusangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Au, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, cewek yang pakai sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu? Kukira baja dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang.
Mahal tuh, aku cari masalah aja nih. Itu kalau harga 50 juta kok bisa gantiin? Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantas di tempat sampah. Hai guys, karena udah 2 juta subscribers, ayo coba kita hitung ada berapa banyak karakter aku dari jumlah wig aku ya. Pertama, udah pasti dong, Juliet. Kalau yang ini dipakai sama Snow, Eja, Elliot, Jin, sama Om Wong. Yang ini punya Tante Roslyn, sama Monica juga. Cantika. Yang ungu punya Frost sama Ratara. Ini rambutnya Grace. Ibu kesayangan kita, Zoe. Cello. Ini dipakai sama Vian, kongsian sama Raki. Peri Freya. Ini punya Hime. Udah pasti tahu lah ya, ini punya Serena sama Shera, Rafael dan Aska. Candice. Kalau yang ini pasti punya si Cia. Luna. Merah, ya Hazel dong. Ini dipakai Lex dan Om Mike. Keisha. Ini punya autor kita ya, Tifa sekaligus Mbak Kukun. Ica Slow Pahit. Ini rambutnya Ice. Jubaida. Guys, udah hitung ada berapa karakter aku? Tifa, udah malam nih, lo nggak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Nina Bobo dong. Lo tau nggak asal-usul lagu Nina Bobo? Apa tahu? Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius. Dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila. Tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya, mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Hai guys, hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya bikin POV. So, nonton sampai habis. Pertama, tulis skrip. Tuang ide kamu jadi cerita. Kedua, siap-siap. Ini tergantung dari berapa banyak karakter yang bakal main dalam POV kamu. Prosesnya dari make up, ganti atribut kayak wig dan baju, terus pakai properti. Kenapa skrip penting banget? Karena itu bisa sangat mengefisiensi waktu kalian. Kalian jadi tahu apa yang harus kalian lakukan. Soalnya semuanya udah tersusun rapi. Jadi kalian punya patokan dan tinggal eksekusi. Ketiga, hafalin dialog dari karakter masing-masing. Keempat, rekaman. Ini diambil per karakter, satu-satu sampai selesai. Kelima, edit pakai CapCut. Pilih hasil rekaman tadi yang kita sebut dengan mentahan. Susun video sesuai urutan. Di sini juga kalian bisa buang background dan ganti sama background yang kalian mau, misalnya latar sekolah kayak gini. Lanjut dubbing atau pengisian suara. Oh iya, kenapa suara aku bisa beda-beda? Aku pakai voice effect ya dari TikTok. Jangan lupa masukin teks. Jadi orang bisa baca seandainya ada kata-kata kita yang kurang jelas. Kalau udah selesai tinggal diekspor ke TikTok. Posting deh. Jadi sekarang kalian tahu kan, untuk membuat satu video POV yang durasinya paling cuma 1-2 menit, aku butuh waktu dan effort yang seperti ini. So please, buat kalian yang masih suka gabungin video aku sama ASMR, tolong cepet-cepet tobat dan berhenti. Karena aku tuh jadi macet, dan video aku jadi sepi. Jujur aku sedih banget, aku capek, dan ini bikin aku jadi gak semangat. Shooting sama edit berjam-jam. Guys, kalau kalian lihat video aku digabungin sama video ASMR, tolong banget di skip ya. Kalian nontonnya di akun official aku aja, Sansanti Fabel, oke? Thank you. Apa aku berhenti jadi kreator POV aja ya?